Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di hari yang khusus ini karena kasih Tuhan begitu besar atas kita, dan kita tahu di bulan yang baru ini kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Oleh karena itu saudara, dalam kesempatan yang sama kita akan mempelajari firman Tuhan dalam topik kemerdekaan juga. Oleh karena kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus oleh karena anugerah. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati dan terimalah benih firman Tuhan yang memberi kehidupan kepada saudara dan saya semua, yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17. Saya mengulangi 1 Petrus 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Jadi saudara, hari ini kita akan mempelajari dengan tema History Maker. History maker artinya pembuat sejarah. Kita tahu dalam kisah sebuah bangsa yang dimerdekakan, ada orang-orang tertentu yang disebut tokoh-tokoh sejarah yang telah memperjuangkan yang namanya perdamaian itu, kemerdekaan itu. Oleh karena itu dalam kekristenan juga ada satu tokoh yang disebut Tuhan Yesus Kristus yang telah sendiri oleh anugerahnya, oleh kasihnya, oleh kebaikannya mengerjakan keselamatan atau kemerdekaan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saya mulai dengan satu buku yang ditulis oleh Michael Hart, seorang Kristen, yang ditulis di tahun 1978 dengan judul buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Menurut Michael Hart, dalam 100 tokoh yang dia catat, ada 6 tokoh yang kita akan lihat. 6 tokoh pertama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad yang mewakili agama Islam. Yang kedua adalah Isaac Newton, ilmuwan pencetus teori gravitasi atau hukum gerak. Yang ketiga barulah muncul Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yang keempat adalah Gautama, pendiri agama Buddha. Yang kelima adalah Konghucu, pendiri agama Konghucu. Yang keenam adalah Santo Paulus yang ditulis dalam bukunya sebagai penyebar iman atau ajaran Kristen. Kenapa posisi Yesus ditaruh di posisi ketiga oleh Michael Hart? Karena menurut Michael Hart, walaupun Yesus adalah hebat, walaupun Yesus adalah luar biasa, tetapi pengikut Yesus tidak ikuti teladan Yesus. Artinya Yesus tidak berdampak begitu banyak terhadap pengikutnya, sehingga menurut dia walaupun Yesus luar biasa, dia menaruh Yesus di posisi yang ketiga. Tentunya itu hanya buku Michael Hart yang adalah manusia biasa. Sekarang kita kembali kepada Alkitab dan apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai firman Tuhan dalam Al-Kemerdekaan. Dalam Al-Kemerdekaan kita dipanggil untuk menjadi pembuat sejarah di zaman kita, karena di zaman para rasul mereka melakukan tanggung jawab mereka mencatat sejarah sehingga nama mereka tertulis di Alkitab. Di zaman kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh-tokoh sejarah telah membuat mereka punya cerita sendiri, histori sendiri. Dan sekarang inilah waktu kita untuk melakukannya di momen di mana kita hadapi goncangan oleh virus corona dan sebagainya, saudara. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana kita dapat menjadi history maker di dalam kondisi dan keadaan seperti saat ini. Di mana ekonomi tergoncang, di mana sakit penyakit, orang penuh ketakutan. Yang Alkitab catat buat kita adalah kita harus hidup sebagai hamba Allah. Orang merdeka adalah orang yang hidup sebagai hamba Allah. Orang yang merdeka oleh anugerah di dalam iman kepada Kristus. Mari kita lihat ayat 16. Dikatakan di sini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Jadi kita dikatakan kita harus hidup sebagai hamba Allah karena kemerdekaan yang telah kita terima, status merdeka adalah karya Yesus. Dan itu sudah terjadi, kita telah menerimanya melalui iman. Sehingga status kita adalah orang merdeka. Tetapi ingat baik-baik, orang merdeka karena dimerdekakan oleh Kristus, otomatis kita menjadi hambanya Kristus, hambanya Tuhan. Dan itu penting saudara kita sadari. Makanya dalam hidup sebagai hamba Allah, saudara yang pertama akan perlu menyadari status saudara. Jadi status kita adalah hamba Tuhan. Bukan sekedar pendeta atau pastor seperti banyak dipikirkan orang pada umumnya. Mereka katakan itu bagian pendeta saja. Tetapi saudara, Roma dengan jelas, Roma 6 ayat 17-18 katakan, tadinya kita adalah hamba dosa. Tetapi oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya telah menjadi hamba kebenaran atau hamba Kristus. Yesus telah membenarkan kita sehingga kita menjadi miliknya. Kita menjadi hamba-hambanya. Dan tentunya sebagai hamba-hambanya, saudara harus sadar akan status saudara. Maka dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Orang menyalahgunakan kemerdekaan karena mereka sesungguhnya tidak tahu identitas mereka. Mereka menyatakan mereka merdeka, mereka menyatakan mereka percaya kepada Yesus, mereka menyatakan mereka orang beriman, bahkan menyanyikan lagu rohani, menghafal ayat firman. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang masih terbelenggu di dalam kehidupan yang lama. Maka saudara, kita perlu menyadari status kita di hadapan Tuhan. Status kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi melalui iman, siapapun saudara yang adalah orang sekolah teologi, yang adalah pendeta secara jabatan gerejawi atau tidak, melalui iman saudara dan saya menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan melalui status hamba Tuhan, saudara dan saya yang pertama harus menyadari status itu. Karena tanpa menyadari akan status ini, saudara akan hidup semau-maunya, sembarangan, sehingga menyalahgunakan yang namanya anugerah atau kemerdekaan. Jadi kita dikatakan saudara di zaman ini, mau ada COVID-19 atau tidak, status kita jelas, hamba Tuhan. Dan karena status kita jelas, saudara dan saya harus hidup dalam status itu. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 berkata dengan terang-terangan bahwa kita menjadi manusia yang baru, saudara. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ada perubahan status. Dan kita harus menyadari status kita sebagai hamba Allah. Karena tanpa menyadarinya, saudara, tidak mungkin kita hidup sebagai hamba Allah. Karena ingat baik-baik, saudara, kalau saudara pikir saudara adalah orang biasa, saudara akan hidup sebagai orang biasa. Kalau saudara sadar saudara hamba Tuhan, saudara akan hidup sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah orang luar biasa dan berharga, oleh karena Allah sendiri menebus saudara. Bukan darah, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan kekayaan, bukan dengan materi, tetapi dengan darahnya sendiri, darah yang mahal. Saudara akan hidup sebagai orang yang luar biasa. Tetapi kalau saudara anggap saudara tidak siapa-siapa, saudara akan hidup juga menurut pikiran saudara. Oleh karena itu, untuk hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai orang merdeka, kita perlu tahu status kita. Dan ingat baik-baik saudara bahwa status kita jelas disebut oleh Alkitab sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dalam aturan-aturan Tuhan, dalam agenda sorgawi, dalam ketetapan-ketetapan Allah. Itu yang disebut hidup dalam kebenaran. Maka Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Jadi tanpa mengetahui kebenaran, tanpa sadar bahwa saudara adalah orang yang telah dibenarkan, dengan kata lain telah dimerdekakan. Karena saudara dan saya telah dibeli, telah ditebus. Tebus artinya dibeli. Dibeli oleh darah Yesus. Sehingga saudara dan saya adalah orang yang berharga, yang layak, dan menjadi milik Tuhan. Karena saudara menjadi milik Yesus, saudara menjadi hambanya. Dan karena saudara adalah hambanya, saudara harus hidup dalam rencananya, dalam agendanya, dalam tujuannya. Itulah orang merdeka. Jadi bukan sekedar dimerdekakan untuk hidup sesuka-suka kita. Bukan dimerdekakan untuk hidup seperti orang dunia. Karena tanpa menyadari status saudara, saudara akan hidup seperti orang lain.
Saudara akan hidup dalam aturan yang ditetapkan oleh dunia. Padahal Alkitab mencatat, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita telah dilahirkan kembali. Sehingga kita ada di dunia hanya menumpang saudara sementara. Ada tujuannya. Tetapi sadarilah lebih dulu bahwa saudara telah ditebus, dan karena ditebus saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kita merdeka di dalam Kristus. Kita merdeka oleh karena kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi kalau saudara lihat fakta-fakta hari ini, orang Kristen pun ketakutan yang luar biasa. Padahal Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita roh ketakutan. Dia memberi roh yang perkasa, kata Alkitab. Karena virus corona kita lihat orang ketakutan. Orang meninggal sekarang sakit bukan karena virus, tetapi karena ketakutan yang berlebih. Sehingga saudara, imun tubuh mereka turun. Karena turun mereka menjadi sakit. Padahal kita orang yang percaya. Bagi orang yang merdeka tidak ada ketakutan. Kenapa? Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tahu status kita di hadapan Allah. Sehingga kita tahu kalau benar kita milik kepunyaan Allah. Allah memperhatikan hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Kenapa? Kita berharga di mata Allah. Oleh karena itu saudara, ekonomi boleh goncang karena virus corona. Orang banyak tidak merdeka dalam pikirannya. Kenapa saudara? Keluar harus pakai masker. Keluar juga harus jaga, jangan keluar kalau nggak perlu. Salaman tidak boleh. Pergi di tempat umum seperti biasa, sekolah semua dari rumah. Orang mengerutu, orang mengeluh. Padahal orang percaya segala perkara Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan kalau kita sadar kita hamba Allah, kita tahu dalam kondisi virus corona pun kita tidak sendirian. Karena Dia Immanuel beserta kita. Maka kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kita akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Kita tahu kita adalah hamba Allah. Dan kita akan hidup sesuai dengan status kita. Maka pastikan saudara tahu siapa saudara sesungguhnya. Apa identitas saudara sesungguhnya. Apa status saudara yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian saudara akan hidup sesuai dengan status itu. Saya ambil contoh saudara. Presiden Republik Indonesia disebut Bapak Joko Widodo. Dan Bapak Joko Widodo sebelum ada COVID adalah presiden dalam statusnya. Setelah ada COVID seperti sekarang dan COVID terus menerus lanjutkan karyanya, Joko Widodo sebagai presiden tetap melakukan tanggung jawabnya karena dia tahu dia presiden Republik Indonesia. Statusnya adalah presiden. Demikian juga kita secara rohani. Kita adalah orang merdeka dan hamba-hamba Allah. Selazimnya saudara dalam kondisi badai apapun. Dalam kondisi hujan lebat. Dalam kondisi yang menakutkan sekalipun. Saudara statusnya tetap hamba Tuhan. Kondisi baik atau tidak, kondisi yang menyeramkan dan menyenangkan, kondisi COVID atau tidak, saudara harus tahu saudara hamba Tuhan. Dan karena saudara tahu, saudara tidak akan dihantui ketakutan sebab saudara merdeka di dalam Kristus. Hati saudara, suasananya tidak ditentukan oleh kondisi dan keadaan. Karena ditentukan oleh apa kata firman Tuhan, oleh apa kata Tuhan sendiri adalah pemilik kehidupan kita. Maka saudara, kita harus hidup hari-hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebab kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita adalah miliknya. Dan sebagai miliknya, pastikan saudara hidup sebagai hamba Tuhan. Hamba itu artinya saudara budak. Hamba itu artinya keset. Kalau kita adalah milik Tuhan, kerinduan kita adalah menyenangkan Tuhan. Tetapi saudara tanpa menyadari lebih dulu bahwa saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam status yang kita miliki. Maka Alkitab mencatat di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya sebagai orang merdeka dan milik kepunyaan Tuhan, saudara dan saya harus memiliki pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Tujuan yang sama dengan Kristus. Tidak mengerutu, tidak mengeluh. Sebab saudara tahu siapa saudara. Kalau milik Tuhan, Tuhan tidak mungkin abaikan saudara. Ini harus dipahami dan banyak orang Kristen terbelenggu dalam pikiran mereka.
Katanya orang merdeka, tetapi sesungguhnya mereka belum merdeka dalam pikiran. Maka mereka perlu perubahan pola pikir, metanoia. Ada sebuah kesadaran akan karya Allah dalam kehidupan kita, ada kesadaran akan status kita di dalam anugerah yang kita terima melalui iman, sehingga kita tidak mungkin hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Alkitab catat bahwa semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita mengenal Allah. Kita merdeka oleh karena Allah. Kita merdeka oleh karena karya Kristus. Sehingga seharusnya kita lebih tenang daripada orang pada umumnya, saudara. Seharusnya berbeda. Kenapa orang pada umumnya takut akan kondisi yang ada? Karena mereka belum mengenal Allah. Kita mengenal Allah. Mungkin kita tidak tercatat di buku Michael Hart. Dan tidak perlu dicatat di sana karena Michael Hart hanya manusia biasa yang menulis apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan sesuai akal budinya sebagai manusia. Tetapi berbahagialah saudara karena saudara merdeka dan nama saudara tertulis, tercatat dalam buku surgawi. Itu adalah kebahagiaan yang terbesar. Dan kemerdekaan itu mendatangkan sukacita yang besar di hati saudara dan saya. Seharusnya demikian. Maka dengan kondisi COVID atau tidak, dalam kondisi apapun saudara tetap bersukacita. Dari rumah atau di luar rumah saudara tetap bersukacita. Sebab saudara adalah hamba Allah. Ini yang pertama saudara. Jadi untuk hidup sebagai hamba Allah, menjadi history maker di zaman ini, saudara perlu tahu siapa saudara. Sehingga orang bisa melihat dan menyadari bahwa ada perbedaan. Ini penting untuk kita pahami dalam kemerdekaan, karena kemerdekaan yang kita terima bukan sekedar untuk gaya-gayaan, bukan sekedar untuk bermain-main. Maka dikatakan jangan disalahgunakan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah sesuai aturan Tuhan. Karena itulah yang terjadi kepada orang merdeka. Ini penting saudara. Sebab kalau saudara tidak tahu hal ini, saudara tidak mungkin akan hidup sebagai hamba Tuhan dalam kemerdekaan yang saudara terima. Saya ambil contoh. Ketika orang keluar dari penjara atau orang ada di penjara dan dia dihukum oleh negara, dia harus penjara 5 tahun contoh. Dan didapati gerasi dari Presiden Republik Indonesia sehingga dia keluar dari penjara. Kesadaran dia merdeka seharusnya membawa dia hidup lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadi dia narkoba, dia berhenti pakai narkoba. Kalau tadi dia mencuri, dia berhenti dari dunia pencurian dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak tahu hal ini, dia tidak sadar akan anugerah ini, dia akan kembali curi, dia akan kembali pakai narkoba, sehingga otomatis ditangkap kembali dan kondisinya akan lebih berat dari sebelumnya. Sebab dia tidak tahu bersyukur. Tetapi kita sebagai orang merdeka yang sudah dilepaskan dari perambahan dosa dan masuk di dalam kasih karunia Tuhan menjadi hamba kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, dalam aturan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Karena orang yang hidup sesuai firman Tuhan akan penuh kemerdekaan. Maka Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ada lagunya. Kenapa saudara yang tahu kebenaran, yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, saudara akan hidup di dalam kebenaran. Itulah orang merdeka. Tetapi itu terjadi kalau saudara sadar akan status saudara di dalam Tuhan sebagai hamba Allah. Yang kedua saudara adalah saudara oleh karena status saudara dan kemerdekaan yang telah diterima, saudara akan mengerti tujuan status itu, tujuan kemerdekaan itu. Maka yang kedua saudara harus tetap setia melayani Tuhan. Jadi orang merdeka oleh Kristus akan tetap setia melayani Tuhan. Coba kita lihat ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dikatakan hormatilah semua orang, kasihilah semua orang. Kenapa demikian saudara? Karena melayani tidak bisa tanpa kasih. Kalau saudara mengasihi, itu adalah dasar untuk melayani. Oleh karena kasih, Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani kita. Maka di Matius 20 ayat 28 dia katakan dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kenapa saudara? Melayani bicara berkorban. Maka saudara, orang harus sadar bahwa
Anugerah yang telah diterima tujuannya adalah supaya kita melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan dasarnya adalah kasih. Tidak bisa tidak, karena kalau dasar melayani adalah tanpa kasih, saudara adalah orang yang ada maunya. Saudara tidak berbeda dengan orang lain. Tetapi orang percaya, orang yang telah dimerdekakan, selalu melayani oleh karena kasih. Apapun yang dilakukannya oleh karena kasih, oleh karena Tuhan. Maka Kolose 3 ayat 23 dengan jelas berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sebab saudara akan melakukan karena kasih, karena Tuhan. Dan saudara kalau memahami bahwa setiap orang yang dimerdekakan telah ditetapkan untuk melayani, menjadi agen dalam rencana Tuhan, untuk membawa orang lain juga merdeka. Sebab orang yang terbelenggu tidak bisa membebaskan orang yang terbelenggu. Harus merdeka lebih dulu baru bisa menjadi agen Kristus untuk memerdekakan orang lain. Itulah tujuan kemerdekaan. Kita menjadi berkat. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi berkat. Itu adalah tujuan kehidupan orang benar dan merdeka, menjadi berkat. Sebab sudah lebih dulu dimerdekakan. Oleh karena itu saudara, saya harus sadar bahwa di dalam Kristus kita adalah orang merdeka. Tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan. Jangan hidup sesuka-sukanya. Jangan hidup mengikuti pola dunia ini. Kalaupun ada virus corona harus ibadah dari rumah, saudara bisa melayani suami, istri, anak, saling mengasihi di rumah, mengasihi tetangga, memberi teladan hidup seperti Yesus, supaya penilaian orang tidak seperti Michael Hart yang melihat bahwa orang Kristen tidak mengikuti teladan Yesus. Tetapi dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam agenda surga, hidup melayani, saudara menjadi berkat buat orang banyak. Sebab melalui pelayanan, Tuhan yang tidak kelihatan dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu saudara, itulah yang disebut kemerdekaan, bukan sekedar bangga. Contoh bangsa Indonesia. Ada pejuang-pejuang, tokoh-tokoh sejarah yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Maka hari ini negara memperingati Hari Kemerdekaan untuk mengingatkan ke setiap kita bahwa perjuangannya telah luar biasa dan tidak boleh disia-siakan. Karena kalau kita bermain, kita bisa dijajah kembali. Oleh karena itu bangsa ini harus hidup dalam aturan yang dibuat oleh undang-undang. Demikian juga sorga. Kita harus hidup dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan sebagai orang merdeka. Sehingga kita benar-benar tidak menyanyiakan kemerdekaan itu. Tujuannya tercapai, tetapi itu akan bisa kita lakukan kalau pertama kita sadari status kita adalah hamba Allah, baik pendeta atau tidak, orang biasa atau tidak. Dan ayat 17 berkata, hormati semua orang. Artinya orang yang melayani tidak memandang bulu, tidak pilih-pilih. Jangan pilih orang yang dihormati, orang yang dikasihi, orang yang tidak. Tidak ada seperti itu. Yesus sendiri tidak memilih orang. Kasihnya universal, sehingga kita harus mengikuti pola dan contoh Yesus. Maka dibilang kasihlah semua orang, hormatilah raja-raja. Kita adalah Yesus, tidak ada raja lain, raja di atas segala raja. Oleh karena itu saudara, jangan hidup sembarangan. Kemerdekaan hari ini, negara Republik Indonesia di bulan ini, membuat kita merenungkan kembali kemerdekaan secara rohani yang telah kita terima. Dan bedanya adalah kemerdekaan yang kita telah terima membawa kita kepada kekekalan, keselamatan abadi. Sehingga melalui anugerah Tuhan yang telah kita terima, jangan hidup sembarangan. Gunakan kemerdekaan yang sudah miliki untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Sebab ketika sudah melayani sesama, saudara melayani Tuhan. Karena sesama kita adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka pun berharga di mata Tuhan, mereka pun dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara dan saya harus mengasihi mereka, harus menghormati mereka. Itulah pelayanan. Jadi pelayanan bukan hanya di gedung gereja. Pelayanan dimanapun, apapun yang saudara buat itu dengan tujuan menyenangkan Tuhan, dengan tujuan karena Yesus, saudara melayani. Baik orang percaya atau tidak, orang yang seiman atau tidak, orang yang sependapat atau tidak, kita mengasihi semua orang, kita menghormati semua orang. Itulah ciri orang merdeka. Tidak bablas tetapi hidup dalam aturan yang telah ditetapkan oleh penebus kita. Sebab dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukan menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan. Maka saudara dan saya ada di dalam jalan kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah sebagai orang merdeka.
Karena kebenaran yang memerdekakan saudara adalah kebenaran yang sama yang menuntun saudara dalam langkah hidup. Itulah menjadi history maker. Jadi kalau saudara saya dalam kondisi COVID ini, saudara ada berkat, berkati orang yang butuh. Lakukan bagian saudara. Minimal kalau nggak ada materi, ibulah orang melalui nasihat, kasih semangat, atau di media sosial posting hal-hal yang bisa memberkati orang. Bukan hal-hal yang tidak berguna. Bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pastikan apa yang kita share, apa yang kita bahas, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan berasal dari kebenaran. Karena kebenaran adalah sarana satu-satunya yang dapat memerdekakan seseorang. Karena kita sudah merdeka, pastikan melalui kita sebagai agen Tuhan memerdekakan orang lain oleh Roh-Nya yang kudus. Saya rasa ini firman Tuhan, saya mengingatkan kembali sebagai orang merdeka dan history maker di zaman kita. Saudara pastikan saudara dan saya hidup sebagai hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, saudara akan membutuhkan dua kesadaran. Yang pertama akan status saudara sebagai hamba Allah. Karena memang kita milik Tuhan dan adalah hambanya. Yang kedua, saudara akan sadar akan tujuan status yang saudara dan saya terima. Tujuannya adalah melayani Tuhan. Dengan cara mengasihi sesama kita. Melakukan apapun dengan dasar kasih. Tanpa dasar kasih itu tidak disebut pelayanan. Karena Yesus mengasihi, saudara saya harus mengasihi. Karena Yesus memberkati orang, saudara saya harus memberkati orang. Karena Yesus menjadi teladan bagi banyak orang, saudara dan saya harus menjadi teladan. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, pelayanan kita, ucapan kita, apapun yang kita lakukan. Jadi orang yang mengerti ini tidak akan mengeluh dalam kondisi badai sekalipun. Dia tahu Allah ada bersama dengan dia. Dia tahu Allah menyertai dia. Dia tahu Allah menuntun langkahnya. Sehingga dia akan penuh ucapan syukur dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sebab Alkitab catat, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itulah firman Tuhan. Dan Alkitab yang sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai hamba sebenarnya bergantung kepada Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang mempedulikan kita, yang memperhatikan kita, yang memelihara kita. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang berharga di matanya. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus memberkati dan kiranya firman itu menjadi berkat. Dan membawa saudara hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus yang katakan shalom.